Pada pertemuan kali ini, saya coba menjelaskan mengenai momentum, yaitu kaitannya dengan impuls. Nah, kita coba pahami dulu mengenai momentum. Kalau kita lihat di sini pada gambar, yaitu seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor lengkap menggunakan helm, dan juga kalau menggunakan kendaraan roda 4 diwajibkan menggunakan seat belt. Apa yang saya sampaikan, apa hubungannya dengan momentum? Dan kenapa ketika orang menggunakan kendaraan wajib menggunakan helm dan wajib menggunakan seat belt bagi pengguna kendaraan roda 4? Itu semua tidak lepas kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai momentum. Apakah momentum? Untuk dapat memahami momentum, perhatikan benda berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ambil contoh di sini adalah gambar kereta uap di zaman dahulu. Rata-rata kereta uap memiliki kecepatan sangat jauh berbeda dengan kereta zaman sekarang. Jika kereta uap di atas bergerak, apakah yang terjadi jika dihentikan tiba-tiba? Ketika kereta dengan hanya kecepatan sekitar 40 sampai 60 km per jam berhenti secara tiba-tiba, bisa disebabkan karena menabrak sesuatu atau terjadi kerusakan rel, maka yang terjadi adalah seperti gambar. Ini dampak dari kereta yang dihentikan secara tiba-tiba. Maka di sini kereta yang mengangkut batu bara akan saling bertabrakan dengan lokomotif yang paling belakang. Ya, saling menuntutnya kereta tersebut saling bertabrakan. Untuk contoh berikutnya lagi, kita bisa lihat di sini jika pemain skateboard sedang berada seperti posisi pada gambar, dapatkah ia dihentikan? Tentu agak sulit kita hentikan ketika dia dalam posisi seperti gambar tersebut. Untuk itu, apakah momentum? Nah, momentum ini kaitannya dengan benda yang bergerak. Apa yang saya berikan contoh tadi, semuanya kaitannya dengan benda yang bergerak. Momentum suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan, yaitu V sama dengan M kali V. Saya ambil contoh lagi, benda yang sulit dihentikan, massanya kecil. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih yang sulit dihentikan tetapi massanya kecil? Nah, yang sulit dihentikan massanya kecil, saya ambil contoh di sini adalah sebuah peluru. Peluru memiliki massa kecil, tetapi dia sulit dihentikan. Apa yang menyebabkannya sulit dihentikan? Tentu karena kecepatannya yang besar. Maka walaupun massanya kecil, kecepatannya besar. Nah, sulit dihentikan berikutnya adalah kecepatannya kecil. Contoh ketika pesawat ulang-alik sudah mendarat. Maka di sini kalau kita lihat pada gambar, dia membutuhkan parasut untuk menghentikannya. Walaupun ketika mendarat, kecepatannya sangat kecil. Kenapa? Karena massanya yang besar, walaupun kecepatannya kecil. Yang berikutnya lagi, momentumnya yang sangat besar apabila massanya besar, kecepatannya besar. Saya ambil contoh di sini, misalnya pesawat ulang-alik yang sedang menuju angkasa luar. Kalau kita lihat, yang berwarna coklat adalah bahan bakar untuk menembus lapisan ozon yang ada di permukaan
Kita bisa bayangkan dengan bahan bakar yang sebegitu besar, tentu dia mempunyai kecepatan yang sangat besar dan juga bobot yang sangat besar. Maka ini dikatakan momentumnya sangat besar. Kita masuk pada berikutnya, materi berikutnya itu perubahan momentum. Perubahan momentum itu dilambangkan dengan delta P. Momentum hubungannya dengan gaya, di mana kalau kita pelajari sebelumnya bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat hubungan dengan momentum, maka dapat kita masukkan bahwa perubahan momentum sama dengan F dikali delta T. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kapal induk. Kapal induk biasanya memuat peralatan tempur dari pesawat, helikopter, sama tank baja. Kalau kita lihat di sini, pesawat di atas kapal ini sangat banyak sekali. Bisa dibayangkan seberapa besar ini kapal. Karena ada landasan juga di atas kapal. Artinya dia mempunyai bobot yang sangat besar. Bagaimana menghentikan? Nah, bagaimana menghentikan kapal ini? Yaitu dengan perubahan momentum. Untuk melakukan perubahan momentum, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yaitu, cara pertama untuk menghentikannya dengan gaya yang kecil, artinya mematikan mesin, membiarkan kapal induk tersebut sampai dengan titik tujuan berhenti. Tetapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi untuk mempercepat agar kapal dihentikan, maka bisa juga kita menggunakan gaya yang besar, sehingga waktu menghentikannya lebih singkat. Dengan apa? Yaitu menggunakan jangkar. Impuls. Pada materi impuls, saya tampilkan di sini beberapa gambar kegiatan olahraga, di antaranya yaitu petinju dan juga lompat tinggi, di mana seorang petinju menggunakan sarung tinju dan juga pelompat tinggi. Ketika dia terjatuh setelah melompat, maka ada matras di bawah. Tentu saya tampilkan gambar ini berkaitan erat dengan materi impuls yang ingin saya sampaikan. Impuls secara umum yaitu perkalian antara gaya dengan perubahan waktu. Pada materi sebelumnya, yaitu tentang momentum, pada persamaan gaya, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka dapat ditulis bahwa momentum sama dengan perkalian antara gaya dikali dengan waktu. Atau rumus dari perubahan momentum sama dengan gaya dikali perubahan waktu. Nah, rumus perubahan momentum, kalau kita perhatikan, F dikali dengan delta T sama dengan persamaan impuls. Maka impuls juga sering diartikan bahwa sama dengan perubahan momentum. Kita lihat di sini impuls, persamaannya dapat kita tulis bahwa momentum setelah dikurang dengan momentum sebelum. Di mana M sama dengan P2 min M dikali dengan P1.
Untuk lebih jelasnya mengenai influx, perhatikan pada gambar pada permainan bisbol. Gambar 1, kita lihat ketika bola datang dengan kecepatan awal. Setelah itu pada gambar 2, bola menyentuh stick bisbol sehingga dari stick diberikan gaya membuat bola tersebut terpental dengan kecepatan VT pada gambar 3. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan pada permainan bisbol, kita lihat sebelum bola datang, sebelum menyentuh stick bisbol, dan setelah menyentuh stick bisbol. Ketika bola datang menyentuh stick bisbol dengan momentum, karena momentum adalah besaran vektor, maka kita bisa dapat gambarkan bahwa dengan garis gaya. Setelah menyentuh stick bisbol, kita gambarkan juga gambar garis vektornya, momentum setelah menyentuh stick bisbol. Maka di sini, apakah perubahan momentum? Perubahan momentum di sini adalah penjumlahan dari momentum sebelum menyentuh stick dan setelah menyentuh stick. Maka garis vektornya delta P seperti yang terlihat di gambar berwarna kuning. Delta P itu merupakan impuls, persamaannya adalah F dikali dengan delta T. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan simulasi di sini, gambar di samping, yaitu ada gambar Jono dan Joni. Jono dan Joni pada gambar bagian kiri sama-sama menerima gaya jatuhnya pot bunga dengan kecepatan minus 20 meter per second. Jono setelah menyentuh kepalanya, pas bunga langsung kembali lagi ke atas dengan kecepatan yang sama. Sedangkan Joni pas bunga ketika menyentuh kepalanya, pas bunga menempel di kepalanya. Siapakah yang mengalami dampak paling parah? Anggap bahwa perubahan waktunya sama dalam kedua kasus tersebut. Saya beri waktu untuk berpikir, siapakah yang mengalami dampak yang paling parah? Kalau kita perhatikan, kita gambar garis vektornya, maka di sini momentum setelah dijatuhkannya pot bunga pada Jono sama dengan setelah menyentuh kepala Jono. Momentum sebelum besarnya sama dengan momentum setelah. Bisa kita lihat dari kecepatannya. Sedangkan kalau berdasarkan persamaan tadi, berdasarkan garis gaya, vektor, maka kita bisa buat besarnya perubahan momentum adalah penjumlahan P0 dan PT. Pada Joni, kita lihat momentum awal dan momentum akhir hanya berupa titik. Kalau kita gambarkan garis vektornya, maka perubahan momentumnya terlihat jelas bahwa Jono lebih besar garis momentum.
Jadi yang menentukan di sini adalah perubahan gaya momentum. Maka dapat kita simpulkan bahwa Jono mengalami dampak yang paling parah. Prinsip kerja impuls digunakan di dunia olahraga, contohnya pada penggunaan matras, pada cabang atletik, dan olahraga bela diri. Penggunaan sarung tinju, dan lain-lain. Kalau kita lihat pada gambar, ada pelindung kepala, dan juga ada pelindung organ vital. Di sini, apa tujuannya? Yaitu untuk memperbesar delta T, sehingga cedera yang dialami semakin kecil. Hukum kekalan momentum erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya ambil contoh di sini yaitu pada kegiatan olahraga, pada permainan bola basket, sering terjadi benturan atau tumbukan baik orang per orang maupun bola dengan lantai. Maka peristiwa tersebut erat kaitannya dengan momentum. Contoh lainnya misalnya di sini pada permainan biliar, bertumbukannya antara bola satu dengan bola lainnya, ini juga merupakan peristiwa yang erat kaitannya dengan momentum. Kita lihat video selanjutnya. Contohnya di sini adalah video uji coba penggunaan airbag ketika kendaraan bergerak. Ketika kendaraan bertumbukan dengan kendaraan lain atau benda lain, maka ini juga hubungannya dengan momentum. Maka sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai hukum kekalan momentum, saya lanjutkan yaitu pertama sekali yang meneliti tentang hukum kekalan momentum menggunakan bola biliar yaitu Huygens, ilmuwan berkebangsaan Belanda. Kita lihat di sini pada gambar bahwa ada dua buah bola merah dan biru, masing-masing bertumbukan dari arah berlawanan. Setelah bertumbukan, maka kedua bola tersebut bergerak berlawanan arah dengan posisi datangnya. Apabila dia datang dengan kecepatan P1 dan P2 di sini, maka setelah tumbukan, kedua bola tersebut bergerak dengan kecepatan P1 aksen dan P2 aksen. Gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum 3 Newton, maka ini ada peristiwa aksi dan reaksi. Maka kata Newton, F aksi sama dengan minus F reaksi. Masih ingat materi sebelumnya mengenai impuls, bahwa impuls diperoleh dari gaya dikali dengan waktu. Impuls juga dikatakan adalah perubahan momentum. Maka persamaannya kalau kita lihat menjadi delta P1 sama dengan minus delta P2, di mana P di sini melambangkan momentum. Artinya bahwa momentum benda satu sama dengan arah negatif dari momentum benda dua. Kalau kita lihat, maka kita rumuskan delta P1 sama dengan minus delta P2. Kita lihat juga bahwa penjabaran dari persamaan ini menjadi M2P2 min M2P2 aksen. Artinya bahwa momentum sebelum tumbukan dikurang dengan momentum setelah tumbukan. Begitu juga untuk benda yang pertama. Kalau kita pindah ruas untuk
momentum benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan, maka menjadi persamaannya M1P1 plus M2P2. Begitu juga momentum setelah tumbukan, M1P1 absen plus M2P2. Maka kita peroleh persamaannya kurang lebih seperti ini, yaitu P1 plus P2 sama dengan P1 absen plus P2. P1 plus P2 jumlah momentum awal, P1 absen plus P2 absen adalah jumlah momentum akhir. Ini V melambangkan momentum, M melambangkan massa benda, sedangkan P melambangkan kecepatan. Tanda absen itu menandakan bahwa setelah terjadi tumbukan. Saya lanjutkan pada contoh soal di sini. Perhatikan gambar mainan di samping yang diikatkan dengan mainan yang lain, yaitu mobil-mobilan dan meriam. Meriamnya di sini bisa menembakkan peluru. Jika berat mobil-mobilan termasuk meriam sebesar 200 gram, mobil-mobilan mula-mula dalam keadaan diam. Setelah meriam menembakkan pelurunya, mobil-mobilan mulai bergerak. Artinya mula-mula dalam keadaan. Hitunglah kecepatan mobil-mobilan akibat tolakan peluru yang kecepatan pelurunya 1 meter per second dan massa peluru 3 gram. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari diketahui dari soal tersebut, yaitu tuliskan massanya masing-masing dan kecepatan. Sedangkan kecepatan awal baik peluru maupun mobil-mobilan dan meriam 0. Ditanyakan dari persamaan tersebut yaitu kecepatan mobil-mobilan. Maka V aksen M sama dengan berapa? Maka kita dapat menyelesaikannya dengan hukum kekalan momentum, yaitu P1 sama dengan P2, di mana momentum sebelum dan momentum setelah. Kita jabarkan di sini rumusnya, M mobil, P mobil, dan M peluru, P peluru. M mobil, P mobil, aksen sama ditambah dengan massa peluru dan kecepatan peluru, aksen. Maka kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam persamaan tersebut, kita peroleh di sini 0,2 kali 0, 0,03 kali 0, dan 0,2 dikali Vm aksen tambah 0,03 kali 1. Maka persamaannya menjadi 0,2 V aksen M plus 0,03. Maka kita dapatkan setelah merubah ruas kiri dan kanan, V aksen M kita dapatkan minus 0,015 meter per second. Jenis-jenis tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sempurna, hukum kekalan energi kinetik, kita tampilkan tadi animasi dan gambar yang tadi, bahwa ketika tumbukan seperti tadi, maka hukum kekekalan energi kinetiknya dapat kita gambarkan bahwa sebelum dan setelah, yaitu setengah M1P1 kuadrat plus setengah M2P2 kuadrat sama dengan setengah M1P1 aksen kuadrat plus setengah M2P2 aksen kuadrat. Ruas kiri dan kanan karena ada setengah dapat kita hilangkan, persamaannya menjadi seperti ini, M1P1 kuadrat plus M2 kali P2 kuadrat dan seterusnya. Maka di sini kita satukan persamaan yang masanya sama, maka kita peroleh persamaannya menjadi M1P1 kuadrat min M1 aksen kuadrat sama dengan minus M2 dalam kurung P2 kuadrat min P2 aksen kuadrat.
Di sini apabila kita jabarkan secara matematis persamaannya menjadi seperti tampil di sini M1P1 plus M1 aksen dan seterusnya. Persamaan di atas jika dibagi dengan hukum kekalan momentum, masih ingat kita bahwa hukum kekalan momentum M1P1 plus M2P2 sama dengan M1 aksen P1 aksen, M1P1 aksen plus M2P2 aksen. Maka dari sini bisa kita coret bahwa P1 plus P1 aksennya karena sama nilainya menjadi M1P1 min P1 aksen sama dengan M2P2 min P2. Untuk peristiwa tumbukan lenting sempurna, massa benda harus sama, maka M1 sama dengan M2. Maka ini dapat dihilangkan, persamaannya menjadi seperti ini. P1 plus P1 aksen sama dengan P2 plus P2 aksen. Lalu kita pindahkan ruas kiri ke kanan, kita jadikan sebelum dan setelah menjadi P1 min P2, P1 aksen min P2 aksen minus. Seperti ini. Tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu kecepatan benda setelah tumbukan P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen. Artinya ketika tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kedua benda menjadi satu dengan kecepatan yang sama. Hukum kekekalan momentumnya secara umum bisa kita tulis persamaannya menjadi M1P1 plus M2P2 sama dengan M1 plus M2 dikali V aksen. Saya tampilkan kembali contoh peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali di sini. Ketika sebuah mobil truk menabrak truk lainnya, di antaranya ada mobil lain, kita lihat di sini kedua truk saling menyatu, bergerak bersama. Artinya kecepatannya sama. Ini ditampilkan agar kita lebih waspada terhadap kendaraan besar ketika berada di jalan raya. Setelah tumbukan, kedua kendaraan tersebut menjadi satu. Nah, kita lihat dampaknya ketika kendaraan tersebut mempunyai beban yang sangat besar, saling bertabrakan. Tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, kita ambil contoh animasinya di sini adalah bola ketika dijatuhkan, maka bola karet akan memantul. Tetapi kalau kita perhatikan pada animasi, maka pantulannya tidak lebih tinggi dari posisi awal. Pantulan berikutnya semakin rendah. Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik berkurang selama tumbukan. Hal ini disebut koefisien restitusi. Kita bisa buat persamaannya, yaitu bahwa koefisien restitusi sama dengan minus dalam kurung P2 aksen min P1 aksen dibagi dengan P2 minus P1. Nilai restitusi berkisar antara 0 dan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai restitusinya bernilai 1. Untuk tumbukan tidak lenting, nilai restitusinya sama dengan 0. Sedangkan untuk lenting sebagian, yaitu di antara 0 dan 1. Saya ambil contoh di sini, perhatikan sketsa gambar berikut ini adalah bola yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Artinya bola ini dijatuhkan dengan gerak jatuh bebas. Ketika benda dijatuhkan dengan gerak jatuh bebas pada tinggi H1, menghasilkan kecepatan V1, berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, maka
berapa besar kecepatannya, yaitu sama dengan akar 2GH. Karena kecepatan lantai sama dengan 0, artinya lantai tidak bergerak, maka momentum P1 sama dengan P2. Di mana M1 P1 adalah massa dan kecepatan bola, ML1 VL1 ML VL adalah massa dan kecepatan lantai, maka kita dapat buat persamaannya seperti ini. Karena lantai tidak bergerak, maka P1 sama dengan P1 aksen. Kita lihat di sini, kedudukan bola pada pantulan pertama, ini tingginya sebesar H2. Artinya lebih rendah dari H1. Begitu juga untuk pantulan berikutnya. Nah, untuk V1 di sini minus akar 2GH1. Dan V1 ketika naik untuk pantulan yang pertama plus akar 2GH2. Maka kita dapat tuliskan persamaan koefisien restitusinya minus P2 min P1 per P2 min P1. Minus P2 aksen minus P1 aksen per P2 minus P1. Kita masukkan persamaan tersebut, maka diperoleh akar 2GH2 per akar 2GH1. Di sini akar 2GH bisa kita hilangkan menjadi akar H2 per akar H1. Maka nilai koefisien restitusi untuk bola yang memantul ini nilainya sama, maka kita bisa menentukan tinggi pantulan berikutnya, yaitu untuk H3, H4, dan seterusnya. Artinya kita bisa membandingkan akar H2 per akar H1, akar H3 per akar H2, akar H4 per akar H3, dan seterusnya. Demikian penjelasan saya mengenai hukum kekekalan momentum. Sekian, saya ucapkan terima kasih.